Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan revolusi industri era 1.0 sampai 4.0. Sebagaimana yang kita tahu, revolusi industri telah mengubah cara manusia bekerja dari yang dahulunya begitu tradisional, kini beralih semakin modern dengan tujuan semata demi meningkatnya produktivitas di dunia industri dari hulu sampai ke hilir. Semua itu tentu memiliki dampak positif dan juga negatif, mulai dari percepatan pertumbuhan ekonomi, masalah lingkungan, bahkan sampai mengubah peradaban manusia. Sebelum masuk ke dalam sejarah revolusi industri, bagaimana sejarah perkembangan revolusi industri dari era 1.0 hingga kini, di mana kita berada di era 4.0 beserta dengan kemajuan dan dampak yang mengiringinya di berbagai aspek kehidupan. Mari kita bahas terlebih dahulu apa pengertian revolusi industri dalam konteks yang lebih luas. Industrial Revolution atau revolusi industri adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengolah sumber daya, sehingga menjadikan setiap prosesnya jauh lebih efektif dan efisiensi dari sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, arti dari kata revolusi adalah suatu perubahan yang terjadi dengan cepat dan mengubah dasar-dasar dari kehidupan. Sedangkan arti dari kata industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dari yang tadinya berbentuk mentah menjadi barang yang memiliki nilai dan bermutu tinggi. Tujuan revolusi industri adalah untuk mengefisienkan segala bentuk proses dalam dunia industri sehingga mampu mentransformasi perekonomian suatu negara untuk dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Setelah tahu apa yang dimaksud revolusi industri, selanjutnya kita bahas apa yang melatar belakangi sejarah revolusi industri mulai dari era 0 sampai 4.0. Istilah revolusi 1.0 sampai 4.0 itu sendiri adalah penanda bahwasannya perubahan besar dalam dunia industri tersebut telah terjadi sebanyak 4 kali, sehingga melahirkan 4 era yang berbeda. Kapan sih revolusi industri itu terjadi? Secara garis besar, sejarah revolusi industri pertama kali terjadi di negara Inggris pada tahun 1760, abad ke-18, yang mana saat itu kondisi negaranya berada dalam keadaan stabil. Revolusi industri 1.0 membawa perubahan yang cukup besar, di mana pekerjaan-pekerjaan yang didahulunya dikerjakan secara kasar oleh tangan manusia perlahan digantikan oleh mesin-mesin bertenaga uap. Era revolusi industri 1.0 pun berakhir, ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik sekitar tahun 1870-an. Era ini dinamakan revolusi industri 2.0. Nama-nama besar seperti Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, dan sebagainya hadir mewarnai era ini. Pada era inilah dunia industri manufaktur mampu merakit benda-benda seperti lampu modern, mobil, pesawat, telegraf, dan lain-lain. Setelah revolusi industri 2.0 berakhir, muncul era baru yang dinamakan era revolusi industri 3.0. Pada era ini, dunia industri semakin lebih efisien dengan adanya otomatisasi di berbagai hal. Era ini melahirkan teknologi seperti komputer, internet, perangkat lunak, dan lain-lain. Kemudian pada abad ke-21, kita semua telah berada di era 4.0. Beberapa sumber menyebutkan revolusi industri 4.0 ini dimulai pada tahun 2011 saat proyek-proyek teknologi tinggi mulai digarap oleh beberapa pihak. Era revolusi industri 4.0 yang saat ini kita jalani telah melahirkan berbagai macam teknologi mutakhir dan akan terus berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Kemudian faktor apa saja sih penyebab terjadinya revolusi industri? Faktor utama yaitu penyebab revolusi industri yang pertama, faktor teknologi di bidang teknologi. Penggunaan sumber energi baru termasuk bahan bakar dan tenaga penggerak seperti mesin uap dan listrik, ataupun dalam transportasi dan komunikasi seperti penemuan lokomotif uap, kapal uap, pesawat, telegram, dan radio. Dan yang kedua, faktor ekonomi. Pada bidang ekonomi terjadi peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur, sehingga revolusi industri
menghasilkan distribusi kekayaan dan lebih luas. Revolusi industri menumbuhkan peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran dari desa ke kota yang menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota besar di negara Inggris. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Revolusi industri juga berdampak pada kegiatan sosial budaya yang diterapkan di suatu daerah dan digunakan oleh masyarakat setempat. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, revolusi industri membawa transformasi budaya, khususnya budaya di negara Inggris. Faktor politik yang keempat, terakhir yang turut terjadi penyebab terjadinya revolusi industri adalah faktor perpolitikan suatu negara. Faktor politik ini dapat dilihat dari berbagai hal seperti ambisi suatu pemerintahan untuk menjadikan negaranya lebih makmur atau menuju kemakmuran. Terus kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khususnya dalam penataan kegiatan perindustrian, bahkan keinginan suatu negara yang tidak ingin kalah saing dengan negara tetangga atau negara lawannya, dan sebagainya. Kemudian dampak revolusi industri 1.0 sampai 4.0, ada berbagai dampak yang muncul dari terjadinya revolusi industri khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, lingkungan, politik, dan sosial dan budaya. Kita akan coba bedah menjadi dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang bagian pertama, dampak positif revolusi industri. Berikut dampak-dampak positif akibat adanya revolusi industri. Dampak positif di bidang ekonomi dan bisnis. Dampak revolusi industri di bidang ekonomi dapat dilihat dari sebagaimana pengaruhnya terhadap laju ekonomi suatu negara. Bagi negara-negara yang siap menyambut adanya revolusi industri, tentu perekonomian serta pertumbuhan bisnis dan industri di berbagai sektor dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan ini terjadi bukan tanpa alasan, tapi dikarenakan tingkat produktivitas di berbagai hal mulai dari hulu sampai hilir telah menjadi lebih efisien dan juga efektif. Dampak positif di bidang lingkungan. Lingkungan merupakan sektor yang akan menerima dampak langsung sekaligus yang terbesar dari adanya revolusi industri. Meskipun pada saat ini dampak negatif revolusi industri terhadap lingkungan masih saja mendominasi, diharapkan arah perkembangan teknologi di era 4.0 ke depannya mampu mempertimbangkan masalah lingkungan agar terwujudnya keberlanjutan. Dampak positif di bidang politik. Dampak positif revolusi industri dalam bidang politik dapat dilihat dari penerapan kebijakan-kebijakan strategis oleh pemerintah yang dapat membantu dunia bisnis dan industri menjadi lebih maju. Selain itu, secara tidak langsung di bidang politik, revolusi industri mengakibatkan martabat suatu bangsa dapat naik atau bahkan turun di mata negara-negara lain karena kemampuannya dalam beradaptasi terhadap perubahan yang diakibatkan oleh revolusi industri. Dampak positif di bidang sosial dan budaya. Revolusi industri juga membawa pengaruh besar terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat Anda lihat dengan membandingkan bagaimana kehidupan manusia pada era 1.0 sampai 4.0. Pengaruh tersebut dapat membawa kehidupan sosial dan budaya masyarakat menjadi semakin maju. Mereka yang dulunya asing dengan kata teknologi perlahan-lahan akan terbiasa bahkan ikut mengambil peran dalam mengembangkannya. Dampak negatif revolusi industri. Berikut dampak negatif akibatnya adanya revolusi, yaitu dampak negatif di bidang ekonomi dan bisnis. Jika revolusi industri membawa angin segar bagi negara-negara yang siap menyambutnya, maka lain halnya dengan perekonomian negara-negara yang masih berusaha untuk berkembang. Alasannya adalah negara-negara ini butuh upaya lebih agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman untuk mengejar ketertinggalan mereka. Apabila dalam jangka panjang negara-negara ini tidak mampu beradaptasi, maka jarak menuju kemakmuran akan jadi semakin jauh. Dampak negatif di bidang lingkungan. Dampak negatif yang timbul karena adanya revolusi industri. Salah satunya disebabkan karena makin banyaknya sumber daya yang
tereksploitasi bahkan secara ugal-ugalan. Akibatnya muncul hal-hal buruk yang berdampak langsung terhadap lingkungan seperti pencemaran, rusaknya alam seperti hutan dan sungai, penumpukan sampah yang sulit didaur ulang, hingga tersebarnya zat-zat terkontaminasi yang berbahaya bagi semua makhluk hidup. Dampak negatif di bidang politik. Dampak negatif yang dihadirkan oleh revolusi industri di bidang perpolitikan contohnya adalah tereksploitasi negara-negara berkembang yang belum siap menyambut kehadiran revolusi industri oleh negara-negara maju. Eksploitasi ini juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu negara karena adanya berbagai tekanan dari luar. Dampak negatif di bidang sosial dan budaya. Yang terakhir, dampak negatif yang muncul dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Baiklah, itu tadi garis besar mengenai perkembangan revolusi industri era 1.0 sampai 4.0. Era revolusi industri sudah terbukti memberikan peluang baru di setiap tahapnya, mulai dari 1.0 sampai dengan 4.0, tergantung kepada kita melihat hal ini dari berbagai sudut pandang. Bisa jadi adalah sebuah peluang baru atau bahkan sebuah ancaman. Artikel ini kami ambil dari sasanadigital.com oleh Iksan, CEO dan Advertiser Strategis 1, 14 Desember 2022. Silakan cek link di deskripsi dan jangan lupa like, comment, and share. Sekian dari saya Yun Kristina, undur diri dari ruang dengar Anda. See you.